kita nggak berharap sih, tapi minimal dengan dia aja dengan orang nggak jelas dia bisa lempar-lempar gift sampai ribuan gitu ya. Dengan orang-orang yang tidak pernah notabene tidak pernah support dia bisa dengan baik ngasih ribuan gift. Kenapa kita yang di belakang dia yang udah support, sekali lagi ya, bukan untuk minta tapi pengennya dia juga senang berteman dengan kita karena kita sudah support dia gitu kan. Ternyata Ya dihargai. iya, kayak merasa dihargai gitu loh. Kamu juga senang punya teman seperti kita yang mau support kamu. Ternyata itu nggak ada di hati dia. Aku sampai, sedih banget kalau ingat gitu. Apalagi dia seorang pembaca firman ya. Maksudnya dia yang tahu banget tentang firman Tuhan, betapa kasih itu penting. Cinta kasih itu perlu disebarluaskan. Ternyata dia nggak punya kasih sama teman-temannya yang support dari belakang. Yang dimana kita tuh nggak pernah tuh mau berteman dia karena dia punya gift-gift. Banyak orang naik room dia kan karena gift dia besar-besar gitu loh di tempat dia, menyenangkan. Kita tuh nggak berebutan masalah itu. Karena apa? Kita bisa hidup kok walaupun nggak ada gift kan. Karena kita semua punya usaha sendiri-sendiri kan. Tapi kalau kamu bisa ngasih orang yang tidak pernah bantu apapun dengan kamu bisa lempar gift ribuan. Masa sih satu donat untuk temanmu yang support kamu, carikan kamu dana sampai puluhan juta, kamu nggak bisa kasih sama temanmu yang setiap malam ngeditin YouTube-mu sampai nggak tidur, atau dia sampai begadang-begadang untuk sambil kerja sambil editin, itu nggak dihargai sama sekali sih, bahkan ditinggalkan tanpa bilang terima kasih buat pertemanan kita, terima kasih buat kerjasamanya sampai hari ini, tuh ditinggal begitu aja. Aku sampai shock loh, kalau itu dilakukan oleh orang awam biasa, aku nggak heran ya. Ini oleh seorang yang sangat mengerti tentang firman Tuhan. Sedih banget gak sih? Aku tuh sampai sedih banget loh lihat kayak gitu. Aku bilang, Kata siapa ngerti firman Tuhan? Baru ditanya satu ayat aja tantrum kok. Sedih aku, Om. Udahlah, aku nggak mau cerita lagi. Ya Om Torna, buat ini ya yang nonton di bawah, pengikut-pengikutnya juga yang kemarin udah ngata-ngatain saya bangsat ya, sok paling tahu kitab suci ya, baby, boleh nggak dikatakan babi, ngatain saya babi segala macam. Saya menyerang di posisi apa? Karena room itu membahas kitab suci ya. Yang saya pertanyakan adalah ayat kitab suci. Lantas kenapa yang bersangkutan tantrum? Apakah merasa? Kan menjadi pertanyaan. Betul host? Ya kalau ndak merasa lah kenapa tantrum? Tinggal jawab aja pertanyaan saya. Kan si paling ahli kitab suci. Itu ya. Jawab pertanyaan saya tunggu. Maleakhi 2 ayat 7 sampai 8. Ahli. Itu pendeta Debrus MTH itu siapa ya? Ini bukan room pengajaran kok dibilang sesat. Ini bukan room pengajaran loh. Kok dibilang sesat? Baiklah open camp di sini. Tapi izin Kak. Kalau bisa ini ke depan ini ada nggak misalnya ruang-ruang supaya kita ini bisa membuka ini? Tapi bukan di sini lah. Maksudnya kita bikin komunitas yang supaya membuka hal-hal seperti ini, supaya kita bisa menjaga nama baik gereja loh. Ini penting sekali. Di Zoom aja Om, minta Kojimi fasilitas Zoomnya masih ada kalau nggak salah. Ini saya jujur ya, sebenarnya saya punya sedikit ilmu psikologis li. Sebenarnya artinya bukan saya juga saya belajar banyak tentang hal-hal begini. Sebenarnya saya mau speak up di sini, tapi saya tidak mau. Jujur, saya bisa lihat saya bisa lihat orang-orang loh. Lihat dari model-modelnya saya sudah tahu dia ini ada unsur-unsur moralitasnya atau enggak. Saya bisa tahu. Jadi sebenarnya hal yang dikatakan Kak Yulita ini dengan kafe ini sebenarnya saya udah tahu itu dari awal, tapi saya tidak mau menjudge begitu karena saya menunggu dulu begitu. Saya udah tahu sebenarnya dari cara-cara gerak-gerik itu saya bisa, dari cara baca-baca WA-nya orang saya bisa tahu begitu. Jadi masih banyak lagi sebenarnya ini saya mau kasih tahu ini, cuma mungkin ini masih prediksi saya. Masih ada lagi sebenarnya, ada yang saya mau bilang ke depannya. Makanya saya butuh komunitas kita ini punya grup sendiri untuk memantau hal-hal begini. Karena saya punya banyak nama yang saya pegang ini. Cuma saya nggak bisa bongkar semua. Tapi ini masih prediksi ya. Minta maaf, itu aja.
Aku tuh sebenarnya ngomong kayak gitu tuh sedih banget loh. Cuman kasihan juga sih kalau ada yang jadi korban lagi. Kenapa? Karena pada saat memberi dia itu belum tentu orang itu berkelebihan loh, tapi punya rasa kasih. Tapi kalau dimanfaatkan, Udah dipermainkan gini aja begini kan deh, kasihan ya. orang-orang. Kak Yulita, JJ, ya. Saya kasih tahu, gini aja, nggak usah Ya, ya. panjang lebar basa-basi, ya. Suruh dia stop bermain media sosial, ya. Kalau dia membawa nama Katolik, ya, nggak usah seperti itu. Stop main media sosial dengan acara pewartaan itu. Perbaiki diri dulu, perbaiki dirimu dulu, ya. Setahu saya, mana ada kongregasinya dia yang mengelola uang seperti itu. Silahkan tanya si Sfero itu. Apa? Ya, JJ, saya ingatkan lagi sekali lagi ya. Ya, ya. Udah, biarkan mereka speak up. Ya, kalau memang ada yang nggak terima atau naiksin, tidak apa-apa. Ya, mau tantang-tantang silahkan, nggak ada masalah saya. Itu aja. Bang Kalau ada Sanel, kamu cerita kita mau liburan atau mudik ke rumah ya, katakanlah kita di luar negeri gitu ya, itu tidak ada cerita bahwa ordo, kongregasi, tarekat, serikat atau apapun lah namanya tidak membiayai dari Jakarta sampai ke rumah. Itu nggak ada istilah seperti itu, teman-teman. Ada Nggak ada. kongregasi tarekat yang tidak Kongregasi, ordo, membiayai. serikat, tarekat itu Eh? membiayai kita sampai ke rumah, bahkan membiayai uang oleh-oleh juga untuk keluarga sampai Transportasi udah pasti setitik itu, dikasih, sampai ke titik ya. itu. Uang saku Uang dikasih. transport dari airport ke rumah semua dikasih, teman-teman. Lebih malahan. Dan memang harus ada pertanggung